Membangun merek pribadi, ya, personal brand, menawarkan banyak rute menuju kesuksesan pribadi dan keuangan. Oke, di buku Crush It sebelumnya di video ini mungkin Anda bisa lihat linknya di sini ya, atau ada di description di video di bawah ini. Anda bisa lihat video Crush It ya, itu benar-benar dibahas bagaimana dengan personal brand Anda bisa menarik investor, pengiklan ya. Jadi Anda bisa makin sukses secara pribadi dan keuangan. Ya, yang paling gampang adalah ketika Anda sudah punya penggemar, ketika Anda sudah punya followers, ketika Anda sudah punya semakin banyak pelanggan, itu semua jadi duit. Ya, kalau Anda punya banyak followers, ya zaman dulu saya main Twitter, ya saya belum jutaan lah ya, baru ratusan ribu followers saya di Amazing Mentor. Ya zaman dulu jadi buzzer gitu kan, ya lumayan gitu. Tapi ya apalagi kalau udah sekelas siapa, Raditya Dika, ya yang lain-lain lah, yang udah belasan puluhan juta seperti itu, ya dia udah pasti sekali posting endorse, duitnya besar. Tapi bukan hanya itu sebenarnya, ya bisnis Raditya Dika katakan kita bahas. Kenapa dia besar? Besarnya bukan dari bisnis endorse, tapi dia akhirnya bikin film production, dia bikin rumah produksi di mana akhirnya dia jual apa ya? Dia bikin film apapun, maaf nih, berkualitas ataupun tidak gitu, akan tetap laku. Kenapa? Karena sudah membangun sebuah personal brand. Pokoknya kalau gue bikin film kayak begini, lucu, ringan, mudah dicerna, pokoknya gaul, pokoknya kekinian anak sekarang, zaman now gitu kan, galau percintaan dan seperti itu, udah hal begitulah ya, itu pasti akan laku. Kenapa? Dia sudah membrandingkan diri dia seperti itu. Oke, jadi kalau Anda mau semakin sukses di kehidupan pribadi dan kehidupan keuangan Anda, start from now ya, bangun personal brand Anda, whatever. Anda PNS ya, PNS, Anda bangun hashtag PNS bukan pegawai negeri sipil, tapi pegawai negeri sukses misalnya. Ya, PNS yang punya penghasilan tambahan ya dari bisnis Anda. Wah, tapi kan bisnis PNS nggak boleh bisnis, ada ngomong begitu. Ya udah, bisnis digital. Ya, sekarang bagaimana Anda bisa mengatur waktu Anda, apalagi bisnis digital ya kan? Salesman Anda secara digital bisa bekerja 24 jam sehari buat Anda. Ya, bagi Anda yang tertarik dengan bisnis digital, Anda bisa ikut Digital Optimization Academy ya, sebuah platform digital yang sudah kami bangun, alhamdulillah ya. Anda bisa belajar banyak tentang digital marketing. Anda nggak punya produk, Anda sudah punya produk, terserah. Yang jelas kalau Anda pengen punya bisnis terus Anda nggak punya waktunya, kalau kita lagi ngebahas PNS, Anda harus punya bisnis yang punya sistem yang jalan tanpa Anda ya. Andanya jalan-jalan, Andanya kerja, bisnis tetap jalan ya. Kepoin aja doa digitaloptimizationacademy.com ya, itu akan menjadi jawaban buat Anda. Oke, lanjut. Yang ketiga, ada 7 prinsip yang penting ketika Anda membangun konten media sosial Anda. Ada berapa? 7. Ya, saya bahas sekilas. Ya, ini banyak dibahas di buku yang pertama sebenarnya. Yang pertama adalah, ya, 7 principles ini. Yang pertama adalah authentic. Oke, Anda harus menjadi pribadi yang asli. Anda harus otentik. Tadi kalau saya ambil contoh ajudan pribadi gitu kan, ya seperti itulah dia gitu kan. Ya saya ya beginilah saya gayanya, ya kausan lah, ya begini gaya ngomongnya, saya nyablak, saya suka ketawa-ketawa, saya suka ngelawak, kadang pakai bahasa Inggris setengah-setengah. Ya bukan soal bahasa Inggris, sebenarnya I'm practicing my English. Ya karena ada video saya full bahasa Inggris, you know what I'm saying? Jadi emang saya lagi belajar bahasa Inggris sambil saya bikin sebuah konten. Ya, sekali merengkuh dayung, 2-3 pulau terlampaui. Asik? Asik. Oke, yang kedua, passionate. Anda harus memiliki sebuah passion, Anda harus memiliki sebuah gairah, sebuah semangat antusiasme yang luar biasa, supaya Anda kalaupun gagal, kalaupun Anda lagi dicaci, dihina ya, terus produk Anda mungkin belum sesempurna yang Anda impikan, terus orang sudah mulai menghina, nyinyir gitu ya, mulai bicara belakang Anda tetap lakukan itu. Atau Anda belum menghasilkan uang dari apa yang Anda lakukan, well, itulah kenapa Anda harus bangun passion Anda. Ya, bukan bangun passion Anda harus menemukan passion Anda dan membangun bisnis Anda based on your passion, saran saya. Supaya Anda bisa senang gitu, lakukan apapun yang terjadi, Anda punya energi yang besar. Yang berikutnya adalah patience, ya, sabar. Tadi passion, ini patience ya. Anda harus sabar. Oke,
Dalam konteks makro, untuk membangun sebuah brand, untuk membangun sebuah bisnis, itu harus sabar, nggak bisa sehari 2 hari gitu kan, itu terbangun. Ada kok yang tiba-tiba jadi terkenal gara-gara heboh misalnya. Dulu adalah penyanyi apa hilang gitu, atau misalnya ada yang polisi tiba-tiba heboh gara-gara nyanyi, terus jadi artis nggak jadi polisi lagi. Tapi kan terus, ya itu tadi, itu karena instan and then hilang lagi. Brandnya tidak terbangun. Bisa dipahami ya? So, dalam konteks makro, personal brand Anda harus bangun dalam konteks yang bersabar. It takes time. Tapi dalam konteks mikro, untuk mengerjakan sesuatu dalam membangun brand Anda harus cepat. Ini harus pakai speed. Ya, saya harus bikin banyak produk, konten misalnya saya, video. Oke, wah, judul-judulnya Anda bikin sudah nonton, ada read to lead, ada AMPM, which is meaning to say amazing mentor personal message. Ada lagi my journey vlog, ada lagi apa lagi ya? Kok jadi lupa? Make it heaven gitu kan? Ada lagi macam-macam kita bikin. Kita harus produksi konten. Belum lagi secara artikel, belum lagi secara atraksi panggung yang offline-nya. Itu harus telepon cepat, nggak bisa yang leha-leha. Jadi in micro konteks, you harus cepat memberikan sebuah value, memproduksi sebuah konten, apapun untuk menciptakan sebuah produk, actionnya tuh harus cepat. Ya, tapi proses ini kan tadi bisa gagal, bisa nggak, bisa gagal, bisa sukses. Ya, belum berhasil, sukses, belum berhasil, sukses gitu kan. Nah, tapi dalam konteks ini saya dari tahun 2008 membangun my personal brand, ya butuh waktu, sudah 10 tahun itu. Ya ini lagi baru bangun lagi sih sejujurnya ya. Saya waktu itu sempat bisnis, saya fokus kepada bisnis, alhamdulillah besar. Dan sekarang saya lagi membangun kembali brand Amazing Mentor, dan Anda sedang membersamai saya. Jadi kalau Anda nonton video ini video-video awal yang saya lagi bangun baru, artinya menjadi saksi sejarah ketika saya membangun kembali brand. Ayo bareng-bareng. Jadi ibarat kata ya, saya pun baru mulai, ayo bareng-bareng kita create konten bareng-bareng, kita share knowledge bareng-bareng, kita share values bareng-bareng. Oke, yang berikutnya adalah hard work. Ya, Anda harus kerja keras. Udah itu harga mati. Lo nggak mau kerja keras, mending mati, istilahnya begitu. Ya, nggak ada kesuksesan, nggak ada keberhasilan, nggak ada ya kehidupan yang luar biasa tanpa kerja keras, dan pastikan kerja cerdas juga. Oke, terus yang berikutnya pay attention. Ya, Anda harus pay attention itu apa? Anda harus memperhatikan, Anda harus peka. Ya kayak saya katakan contohnya, kenapa sih akhirnya sekarang memproduksi banyak video ya, karena sekarang hari gini zaman YouTube gitu. Kenapa saya harus memberikan konten di Instagram? Udah follow Instagram saya, Amazing Mentor, SoundCloud, podcast. Bagi Anda yang sambil masak suka dengerin materi-materi seperti ini, kalau video kan susah. Kalau cuma dengerin audionya di podcast ya, soundcloud.com ya /Amazing Mentor, Anda coba follow. Oke, Facebook saya, fanpage ya kan, Andika Setiawan, Amazing Mentor sama. Oke, Telegram, Amazing Mentor Anda cari. Oke, ya itu semua kita aktifkan. Kenapa? Saya ingin pay attention. Saya memperhatikan bahwa saya peka bahwa hari gini dunia digital ini, era digital ini nggak bisa kalau Anda berdiam diri. Oke, so sekarang siapapun Anda, apapun pekerjaan Anda, apapun bisnis Anda, mulailah Anda aktif di juga digital. Ya, jangan habiskan waktu hanya untuk kepo ya, jadi konsumen ya, tapi Anda jadi produsen konten. Oke, and then move with speed, tadi saya sudah bilang ya, Anda bergerak harus cepat ya. Patience adalah konteksnya makro, secara garis besar tujuan besar Anda, dan dalam goals kecil Anda, you have to move with speed. Dan terakhir dari 7 simple ini adalah 7 simple principle ini adalah right intent, niat yang benar. Innamal a'malu binniyah. Semua itu tergantung dari niatnya. Ya. Kalau niat Anda cuma short game, Anda cuma dapetin duit doang, udah Anda akan dapat itu. Ya. Tapi kalau saya ingin membangun sebuah long game, sehingga kalau juga gagal, saya tetap punya sebuah personal brand yang bisa dijual, tanda kutip. Ya. Akhirnya orang kan percaya karena Anda sudah punya personal brand. Ya. You always have to think about the long game. Banyak orang yang mikir hanya karyawan, misalnya kebanyakan mereka short game, hari ini gajian, besok udah habis, betul? Ya, kalau Anda nonton masih karyawan, seharusnya Anda belajar berbisnis. Ya, nggak punya waktu, belajar bisnis digital, karena itu hanya menggunakan waktu sangat sedikit kalau Anda tahu caranya. Ya, udah klik aja ya, doa Digital Optimization Academy, itu akan Anda belajar banyak di sana.